Silakan buka buku ISPS-nya. Di halaman 71. Halaman 71. Bahan penguat rasa. Halaman 71 ya siswa. Poin keempat ya, setelah bahan pewarna makanan, bahan pemanis, bahan pengawet, yang terakhir adalah bahan penguat rasa. Oke, sudah pukul 9:32 ya. Saya lanjut ya. Baik, tolong dibaca dulu keterangannya bahan penguat rasa squal. Silakan squal. Baca keterangan sedikit squal. D. Bahan penguat rasa. Penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Penguat rasa ada yang alami dan ada yang buatan. Penguat rasa alami contohnya bawang pala Amerika, cabai, dan ketumbar. Adapun penguat rasa buatan misalnya vetsin dan asam cuka. Lanjut, buah dan sayur. Buah dan sayur dapat diawetkan dengan asam cuka. Makanan ringan kemasan biasanya mengandung penguat rasa. Oke ya, squal. Prinselo. Prinselo. Baca sekali lagi Prinselo. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Miss. Penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Penguat rasa ada yang alami dan ada yang buatan. Penguat rasa alami contohnya bawang pala, merica, cabai, dan ketumbar. Adapun penguat rasa buatan misalnya vetsin dan asam cuka. Buah dan sayur dapat diawetkan dengan asam cuka. Makanan ringan kemasan biasanya mengandung penguat rasa. Terima kasih Prinselo. Satu orang lagi ya, Asmara. Asmara Manurung. Silakan baca ulang, baca sekali lagi. D. Bahan penguat rasa. Penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Penguat rasa ada yang alami dan ada yang buatan. Penguat rasa alami contohnya bawang pala, merica, cabai, dan ketumbar. Adapun penguat rasa buatan misalnya vetsin
dan asam cuka. Buah dan sayur diawetkan dengan asam cuka. Ya, terima kasih ya. Saya ulangi sekali lagi. Topik kita hari ini adalah bahan penguat rasa. Bahan penguat rasa ini merupakan adalah bahan tambahan makanan, ya. Di mana minggu lalu kita sudah membahas pewarna, pemanis, pengawet. Yang terakhir adalah penguat rasa. Penguat rasa ini untuk apa, Miss? Kalian pernah nggak di dapur lihat mamanya masak? Ada bawang merah, ada bawang putih, ada merica, ada cabai, ya kan? Yang setiap hari kalian makan itu adalah bumbu dapur. Itu penguat rasa alami. Tapi ada juga yang buatan. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar, ya. Bahan-bahan penguat rasa yang alami yang mana? Yang buatan yang mana? Dampaknya apa? Harus tahu ya. Jadi sebelum saya mengulangi pembelajarannya, saya mau seluruh kelas 3A, 3B memperhatikan ya. Tidak ada pegang benda ini, benda itu ya. Perhatikan dulu hanya 40 menit. Oke? Bisa ya? Jangan lagi sibuk dengan diri sendiri. Sebentar saja ini belajarnya. Ya, saya akan menjelaskan secara rinci, tapi syaratnya itu tertib. Ya, jangan saya lihat dari komputer dari layar sini, jangan ada lagi yang ketawa-ketawa. Ya, saya tidak mau, karena saya sudah menjelaskan. Ya, dengarkan. Baik, saya akan mengulangi bahan penguat rasa. Ya, namanya penyedap. Penyedap rasa. Pernah dengar nggak nama penyedap? Supaya gurih rasanya, seperti ini katanya kan, berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Tapi jangan salah, yang kalian makan itu bahan alami atau buatan. Ada dampak atau efek sampingnya. Jadi kalau bisa saran saya kan sudah belajar ini, makanlah makanan yang bergizi dari alami ya. Misalnya dari bahan bawang, dari pala, merica, cabai dan sumber ada vitaminnya. Saya ulangi ya. Penyedap. Kita mau belajar mengenai penyedap. Nama penyedap itu nama lainnya adalah penguat rasa makanan. Oke? Penyedap rasa itu apa? Penyedap rasa adalah bahan tambahan makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu. Sehingga suatu makanan dapat bertambah manis, asam, ya, gurih seperti itu. Biasanya penyedap rasa ini diberikan kepada makanan yang tidak atau kurang memiliki rasa. Misalnya nggak ada rasa gurih, nggak ada asinnya, hambar. Jadi ditambahkanlah si penyedap. Contohnya agar-agar atau masakan berkuah. Kalau nggak ada kasih garam, nggak ada rasa, begitu kan? Nah, ditambahlah penyedap supaya makin enak rasanya. Nah, udah ngerti? Untuk meningkatkan cita rasa makanan sehingga disukai sama anak-anak, sama orang dewasa gitu ya. Dalam penggunaannya, penyedap rasa ini pada makanan dibedakan menjadi 2 jenis. Nah, dengarkan lagi ya. Yang pertama penyedap alami, yang kedua penyedap sintetis. Oke, kasih ya Celestine, dengarkan lausenya. Ya, disimak dulu ya sayang ya. Oke, good job. Disulangin ya. Penyedap alami, penyedap sintetis. Apa ini, Miss? Dengarkan lagi ya. Penyedap alami adalah penyedap rasa yang bersumber dari bahan alami. Apa itu contohnya? Contohnya nanti lihat cek dapur mamanya. Ada nggak bawang? Nah, ada nggak merica? Ada nggak daun salam? Ada terasi, ada cabai, ada daun pandan, dan lain sebagainya. Bumbu dapur mama kamu di dapur, ada nggak seperti ini? Kalau ada berarti mamanya menggunakan penyedap alami. Nah, ya, untuk anak-anaknya, oke? Tapi ada juga penyedap sintetis. Apa sintetis itu? Adalah penyedap rasa yang diperoleh berdasarkan pengolahan bahan kimia. Sudah ada di buku kamu
Istilahnya MSG atau vetsin, ada nggak di buku kamu di halaman 71 tadi dibaca oleh Prinsello yang ada kalimat terakhir. Adapun penguat rasa buatan misalnya vetsin dan asam cuka ada? Ada Albert, coba cek dulu buku ISPS-nya di halaman 71 yang telah dibacakan Prinsello dan Squall tadi. Ada nggak? Nah itu adalah bahan sintetis MSG atau vetsin, ya. Bahan kimia sintetis ya Gerald. Kita lanjut ya. MSG itu apa Miss? Istilahnya vetsin atau MSG. MSG adalah molekul garam yang dikombinasikan dengan asam amino glutamat. Molekul garam ini digunakan untuk menstabilkan komponen glutamat. Glutamat yang terkandung dalam asam amino berperan sebagai pemberi rasa gurih. Yummy, kata Gaston. Iya benar, pemberi rasa gurih. Asam amino glutamat bisa ditemukan di hampir semua bahan dasar makanan, ya. Terutama makanan yang berprotein tinggi, contohnya produk susu, produk daging, kemudian ikan dan sayur. Bahan makanan lainnya yang sering digunakan sebagai penyedap alami, contohnya ya jamur itu alami, tomat alami, tapi juga mengandung asam amino. Tapi ingat ya, asam amino yang alami dalam kadar tinggi. Oke. Perlakuan MSG adalah sama seperti bahan makanan lainnya, yaitu tidak dikonsumsi secara berlebihan. Jadi boleh pakai MSG, tapi ingat sedikit saja kalau mau pakai itu. Ya, kalau mau, ya. Karena sudah ada yang meneliti, ilmuwan menemukan bahwa seseorang yang mengonsumsi MSG dalam jumlah tinggi, dalam jumlah yang banyak ya, lebih rentan terhadap obesitas. Tahu ini apa? Kegemukan, obesitas, ya. Daripada orang-orang yang mengonsumsi MSG masih dalam batas sedikit atau wajar. Tapi kalau udah banyak-banyak, dampaknya bisa mengalami obesitas, kegemukan. Oke, itu dampaknya. Nah, berikut adalah saya jelaskan ya. MSG adalah bumbu penyedap rasa. Berikut efek sampingnya bagi kesehatan. Tahu nggak MSG? Penyedap rasa yang ada di iklan-iklan seperti Ajinomoto itu MSG. Ya, ada tulisannya di produknya. Produk MSG mengandung vetsin atau bahan sintetis, bahan kimia, berfungsi untuk penyedap rasa. Oke. Efek sampingnya adalah, nah dengarkan lagi ya, disimak ya. Makanan seperti bakso, nasi goreng, dan sejenisnya lah, ya, mie goreng atau lain sebagainya, terkenal mengandung bumbu penyedap rasa yang disebut monosodium glutamat. Jadi MSG itu kepanjangan dari monosodium glutamat. Ya, MSG juga sering disebut sebagai vetsin atau micin. Oke, saya mau panggil dulu Carla Livi. Bisa diulangi baca Carla Livi biar teman-temannya bisa fokus. Coba. Didengarkan ya, temannya mau baca. Ulang dari sini, Carla. MSG. MSG adalah bumbu penyedap rasa. Berikut efek sampingnya bagi kesehatan tubuh. Nah, dengarkan. Lanjut, makanan seperti bakso, nasi goreng, dan sejenisnya terkenal mengandung bumbu penyedap rasa yang disebut monosodium glutamat atau MSG. Ulangi sekali lagi, monosodium glutamat atau MSG. MSG juga sering disebut sebagai vetsin atau nisin. Sudah tahu apa itu MSG? Sudah tahu? Saya ulangi sekali lagi ya. Saya panggil Darisa Uli. Darisa Uli.
Baca ulang dari sini. Makanan seperti bakso, nasi goreng, dan sejenisnya terkenal mengandung bumbu penyedap rasa yang disebut monosodium glutamat (MSG). MSG juga sering disebut sebagai vetsin atau micin. Iya, thank you ya siswa ya. Ya dengarkan sekali lagi ya. Jadi sudah tahu ya yang namanya bakso. Nah, ini gambar bakso. Siapa yang suka makan bakso? Nah, yang namanya bakso, kemudian nasi goreng. Ya, nih nasi goreng juga. Ini mengandung vetsin ya, vetsin atau MSG, monosodium glutamat atau micin. Ada bahan penyedap supaya enak gurih, tapi tidak ada gizinya. Karena ada mengandung apa? Karmelin MSG-nya atau vetsinnya. Ya. Kalau bisa buat sendiri. Nah, ini kan kita beli dari tempat orang ya. Nggak boleh ya. MSG merupakan garam yang molekul penyusunnya berupa sodium atau natrium beserta glutamat. MSG berbentuk tepung kristal berwarna putih yang mudah larut dalam air dan tidak berbau. Jadi kalau anak-anak makannya tiap hari bakso terus, ya apalagi beli. Kemudian nasi goreng terus, beli juga. Ya, nanti kamu nggak ada gizinya, bahkan kamu bisa sakit. Kenapa? Nggak ada vitaminnya. Benar nggak? Benar nggak sih? Nah, jadi kalau bisa mamanya masak dimakan, ya. Karena mamanya masak pakai bumbu dapur alami. Sudah mengerti? Anak-anak sukanya makan seperti ini, benar nggak, Arlin? Ya, seperti ini sukanya. Tapi jangan salah, gizinya tidak ada karena mengandung apa? Kasia MSG. Apa itu MSG? Monosodium glutamat atau vetsin atau micin nama lainnya. Nah, ya, warnanya itu berbentuk putih seperti kristal dan mudah larut dalam air kemudian tidak berbau. Oke. Meskipun makanan yang mengandung MSG dinilai lebih lezat, para ahli kesehatan telah memperingatkan kalau bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, terutama bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, kemudian setiap hari atau sering-sering dikonsumsi, digunakan. Banyak yang sudah mengetahui bahaya dari mengonsumsi MSG. Ya, tapi sebagian orang atau banyak masyarakat memang menggunakan ini lagi ya. Dia sudah tahu ini berbahaya tapi dimasak, digunakan. Kenapa? Katanya lebih gurih. Nah, ya. Namun konsumsi MSG yang sedikit dan tidak dilakukan secara terus-menerus memang tidak menimbulkan efek samping. Ya, tapi kamu akan merasakan akibat buruknya jika menggunakannya setiap hari secara jangka panjang. Efek samping MSG bagi kesehatan tubuh. Oke. Saya panggil yang baca ini adalah Arlin. Ada Arlin? Arlin. Halo. Miss. Miss panggil Arlin untuk baca efek samping MSG bagi kesehatan tubuh kita semua. Tolong dibaca yang jelas ya. Silakan. Efek samping MSG bagi Halo Arlin. Halo. Kita ulangi sekali lagi ya. Yuk, silakan Arlin. Arlin.
Silakan Arlin. Efek samping MSG bagi kesehatan tubuh. Nyeri dada. Efek samping MSG bagi kesehatan tubuh yang pertama adalah mengakibatkan nyeri dada. Orang-orang yang berlebihan mengonsumsi MSG sering mengalami ketidakteraturan detak jantung yang bisa jadi pemicu nyeri pada bagian dada. Nah, jadi kalau kamu sering-sering menggunakan penyedap, nanti bisa ada efek sampingnya yaitu nyeri di bagian dada. Ya, inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang suka menggunakan pepsin atau micin. Selanjutnya apalagi efek sampingnya selain nyeri dada? Silakan dibaca Arlin. Sakit kepala. Efek samping MSG bagi kesehatan tubuh berikutnya adalah dapat memicu sakit kepala. Bisa dibilang efek samping ini merupakan yang paling umum terjadi jika kamu sering mengonsumsi makanan dan mengandung MSG, terlebih bagi kamu yang menderita penyakit migrain. Nah, sakit kepala merupakan gejala kebanyakan dari menggunakan MSG, ya. Katanya bisa memicu sakit kepala, ya, akibat sering-sering mengonsumsi makanan yang mengandung bahan sintetis atau MSG. Sakit migrain atau sakit kepala. Thank you ya Arlin. Saya panggil kembali Carla Livi. Carla Livi, tolong baca yang jelas. Efek samping bagi kesehatan yang menggunakan MSG untuk poin ketiga. Halo Carla. Keringat berlebihan. Halo. Beberapa orang. Halo Min. Silakan dibaca. Beberapa. Tiga keringat berlebihan. Beberapa orang juga melaporkan keringat berlebihan setelah mengonsumsi makanan yang mengandung MSG. Meskipun bukan merupakan efek samping yang serius, tapi bisa mengganggu penampilan dan memalukan. Keringat yang berlebihan. Selanjutnya, mual. Selain keringat berlebihan, efek samping MSG bagi kesehatan tubuh lainnya adalah kamu akan merasa mual. Hal ini sering dengan ketidaknyamanan yang terjadi pada bagian perut yang dapat memicu rasa mual. Iya, thank you ya Carla. Baik, saya akan membaca kembali efek samping akibat dari penggunaan MSG yang berlebihan. Ya, yang pertama tadi nyeri dada, kemudian sakit kepala, kemudian keringat berlebihan, selanjutnya mual, ya, perut kembung, selanjutnya adalah obesitas. Obesitas tahu? Obesitas ini adalah kegemukan, ya. Mengonsumsi MSG secara berlebihan dapat meningkatkan resiko obesitas. Beberapa peneliti mengklaim MSG dapat mempengaruhi pankreas, hati ya, dan kadar gula darah, ya. Secara tidak langsung dapat membuat kamu makan lebih banyak ya dari porsi yang normal. Akhirnya terjadilah obesitas, ya, kegemukan ini di atas rata-rata. Kenapa? Setiap hari dia mengkonsumsi MSG, monosodium glutama atau pepsin, nama lainnya micin. Oke, inilah akibatnya. Dampak kesehatannya ya buruk. Kemudian kulit wajah kaku. Efek lain yang dirasakan pada bagian wajah yaitu kulit muka yang kencang dan kaku.
Sejumlah laporan menyebutkan beberapa orang mengalami rasa sakit seperti terbakar. Jadi wajahnya itu sudah kaku ya, kemudian kulitnya juga kering atau terlalu kencang ya, akibatnya kaku wajahnya. Nah, dibandingkan penyedap buatan, kita masuk ke penyedap alami. Ini sudah tahu ya. Tadi sudah di awal saya bilang penyedap alami itu terdapat di dapur mama kamu, bumbu dapur mama, yaitu bawang merah. Ini yang alami ya, penyedap rasa atau penguat rasa makanan. Selain bawang merah, ada juga bawang putih. Ini baik untuk kesehatan ya. Lebih bagus kita mengkonsumsi penguat atau penyedap rasa alami saja, karena lebih aman. Tidak ada efek samping yang berlebihan. Oke. Kemudian selain bawang, daun salam. Ini juga penyedap atau penguat rasa alami. Kemudian ada lada, tahu lada? Seperti ini bentuknya. Lada ini nama lainnya merica. Pernah lihat nggak di dapur mama kamu? Pernah bantu mama nggak di dapur? Pernah ya? Nah ini nanti akan dihaluskan seperti ini. Selain merica atau lada, tomat. Nah, kalau suka saus, kamu ambil aja buah tomat, kamu olah menjadi saus tomat. Ini bisa ya, penyedap rasa atau penguat rasa alami. Suka nggak makan saus? Suka tapi yang instan ya, nggak pernah buat sendiri kan? Cobalah belajar buat sendiri. Lebih alami, oke? Tomat kaya akan glutamat yang memberikan rasa alami. Tomat semakin memperkuat rasa jika dipanggang atau dibakar ya. Nah ya, fungsinya sebagai penguat rasa yang luar biasa untuk banyak hidangan. Jadi ini sangat bagus ya. Dia ada kandungan glutamat. Nah ya, di tomat. Kemudian selain tomat, namanya lain adalah jamur. Suka makan jamur? Kalau suka makan jamur, bagus ini untuk anak-anak ya. Jamur sering berfungsi sebagai pengganti daging. Kandungan proteinnya si jamur ini tingkat yang lebih tinggi dari senyawa penghasil rasa ya. Sejenis jamur itu adalah portobello atau shiitake. Ini adalah jamur yang istilahnya dipakai konsumsi masyarakat untuk dimasak ya. Nah, fungsi jamur ini untuk meningkatkan rasa menjadi lebih kuat atau lebih gurih pada makanan. Kemudian selain tomat, jamur yang alami dan bawang, ada lagi istilahnya bahannya yaitu rempah-rempah. Nah, ini sangat familiar ya, rempah-rempah ini sangat baik untuk bumbu dapur atau penguat rasa. Ada berbagai kombinasi rempah-rempah yang dapat merangsang selera dan meningkatkan cita rasa makanan. Rempah-rempah ini contohnya apa, Miss? Pernah dengar nama cengkeh? Cengkeh, lada hitam, ya, pala, jinten, kayu manis, ketumbar. Ini adalah yang alami, lebih aman di tubuh kita. Oke, tidak ada efek sampingnya dibandingkan dengan MSG yang tadi kita sebutkan. Oke, saya ulangin, rempah-rempah contohnya cengkeh, lada hitam, ketumbar, pala, jinten, kayu manis. Oke, dan dipastikan tidak terdapat MSG, monosodium glutamat atau pepsid atau micin nama lain. Oke, kemudian keju. Ya, keju ini juga bahan penguat rasa pada makanan. Siapa suka makan keju? Oh, semuanya suka makan keju. Oke, good. Ya, jadi keju ini dia proses fermentasi, ya. Ini fermentasi secara alami, ya. Jadi semakin tua kejunya, semakin kuat rasa gurihnya, ya. Ya, semakin lama fermentasi, semakin kuat rasa kejunya. Jadi di dalam keju ini terdapat proteolisis atau pemecah asam amino, ya. Dia menghasilkan asam glutamat pada si keju. Hanya kalau dicampur ke bahan roti atau bahan-bahan yang lain, dia semakin cantik penampilannya, gurih, ya kan? Selain keju ada lagi namanya daun pandan atau daun suji.
warnanya hijau. Ya, dia bisa menghasilkan pewarna, kemudian pengawet dan penguat rasa. Inilah daun pandan atau daun suji. Daun pandan merupakan bahan yang alami, ya. Kemudian gampang dicari untuk kebutuhan masak, ya. Daun pandan bisa menghasilkan rasa yang setara nikmatnya dengan MSG. Rasanya sama dibandingkan dengan rasa yang mengandung MSG, ya. Kemudian yang terakhir adalah namanya apa ini? Terasi. Tahu terasi? Nah, terasi ini adalah bahan-bahannya dari alami ya, misalnya dari udang-udang kecil yang mini-mini itu, itu nanti diolah menjadi seperti ini. Dia campuran dari teri sama udang-udang kecil yang asalnya dari laut. Biasanya dari bahan laut, diolah. Oke, nanti dia dimasak dengan masakan dapur ya. Dicampur dengan cabai atau bawang, ya ditumis gitu, istilahnya ditumis dengan sayur bisa. Ya, nanti coba cek di dapur mama kamu ada nggak bahan seperti ini. Kalau ada berarti mamanya menggunakan bahan alami. Bisa dipahami? Nah ini materinya materi gampang ya, mudah. Hanya saja kamu bisa membedakan mana yang alami, mana yang buatan. Jadi kamu makan selama ini pakai yang mana? Penyedap alami atau penyedap buatan? Kalau yang penyedap alami sudah menjelaskan tadi ada bawang merah, ya bumbu dapur seperti ini. Ini aman dikonsumsi, ya tidak ada efek samping. Bahkan tubuh kamu juga tidak datang penyakit ya. Benar kan? Tapi kalau kamu tadi mengkonsumsi bahan yang Miss bilang tadi, MSG yang suka sering makan bakso, makan nasi goreng, ya, tidak mau menu lain, ya ini sudah pasti mengandung MSG. Efek sampingnya ada. Sudah Miss jelaskan tadi, bisa sering terjadi nyeri dada, tiba-tiba sakit kepala, nggak jelas, ya kan? Kemudian keringatan berlebihan, berat badan kamu juga di atas rata-rata, obesitas. Nah ini kan harus dipertanyakan, kamu sering mual, begitu. Nah cobalah belajar pola hidup sehat, kan sudah belajar nih hari ini ya. Bahan pewarna, pemanis, pengawet, yang terakhir adalah penguat rasa. Oke, waktu kita 6 menit, saya mau tanya jawab dengan siswa. Saya mau panggil Evelyn Yovela. Halo, selamat pagi Evelyn Yovela. Evelyn. Baik, saya cancel ya, karena saya sudah panggil tidak menyahut. Saya ganti Gason. Halo Gason. Apa, Miss? Gason, dengarkan. Kamu tadi sudah menyimak materinya bahan penguat rasa. Saya mau tanya dengan Gason. Gason, coba kamu sebutkan apa itu istilah MSG? Apa itu MSG? Penyedap. Penyedap apa? Penyedap rasa. Panjangannya apa MSG? Macet-macet, Miss. Panjangan dari MSG, monosodium glumat SMG. glutamat. Monosodium Glutamat. Monosodium glutamat dan SMG. iya. MSG. Oke. Selanjutnya saya mau tanya, apa efek samping atau dampak apabila kita sering mengkonsumsi bahan MSG? Apa efek sampingnya? Mual, Efek sampingnya apa ini? sakit kepala, Sakit kepala atau migrain. Kemudian nyeri dada, mual, mual, dan
keringat kelebihan, Dengan berlebihan, kemudian obesitas atau kegemukan. Oke, thank you ya Gaston. Ya, oke, benar-benar. Selanjutnya saya mau panggil Melisenda. 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 Oke, Melisenda, coba kamu sebutkan contoh dari penguat rasa alami atau penyedap alami. Contoh yang alami apa saja? bawang merah, bawang putih, daun salam, merica, tomat, jamur, rempah, keju, daun pandan, terasi. Thank you Melisenda. Baik. Apabila kalian kurang paham, ya nanti boleh lihat rekaman ya. Jadi hari ini sampai di halaman 71. Besok kita lanjutkan mengenai olahraga dan rekreasi. Topiknya adalah olahraga dan rekreasi besok di halaman 72 ya. Untuk besok. Oke. Jadi nanti dibaca-baca sedikit-sedikit ya supaya paham. Sekian dulu dari Miss ya, kalau sudah mau habis waktunya. Saya rasa sekian dulu topik hari ini. See you, bye-bye.